Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi hantar sistem. Oke, langsung saja ya. Jadi, dari hasil praktikum kita akan mendapatkan hasil pengamatan seperti berikut. Jadi, yang pertama kita dapat mengatur dulu persen PO-nya, 30-50%. Kemudian, kita akan mendapatkan data berupa waktu dan juga persen PV. Data di sini kan kita bisa mengetahui ya bahwa pada saat T sama dengan 0, persen PV satunya yaitu 81,7%. Nah, ini. Kemudian pada saat terakhir atau T sama dengan 102, persen PV-nya di sini adalah 59,6. Nah, setelah itu kita hitung dulu data persen PO dan data persen PV-nya. Kita persen PO-nya di sini yaitu PO2 dikurangi PO1. Dan data persen PV-nya adalah PV2 dikurangi PV1. Setelah itu, untuk membuat fungsi hantar, itu ada 3 metode teman-teman. Jadi yang pertama itu ada metode yang pertama, kita dapat membuat grafik dulu ya tadi dari data yang kita dapatkan, kita membuat grafik terlebih dahulu. Setelah itu, kita buat garis bantu. Nah, di sini, kenapa di sini? Karena ini adalah pada saat T sama dengan 0, hasilnya seperti ini. Ini adalah yang pertama ya, teman-teman. Kemudian ini garis bantu yang kedua, pada saat hasil persen PV-nya sudah stabil. Kemudian kita tarik garis singgung. Nah, garis singgung ini nanti kan sudah berpotongan dengan yang garis pada saat persen PV sudah konstan ya, teman-teman. Itu nanti kita tarik garis lagi ini. Nah, perpotongan antara garis singgung ini dan garis lurus pada saat persen PV-nya sudah stabil dan juga pada saat tadi kita tarik garis bantu tengah ini, itu kita kasih lingkaran. Nah, kita tarik garis lurus, di sini kita menemukan T-nya. Nah, di sini saya buat garis bantu lagi, teman-teman. Untuk apa? Untuk kita dapat memudahkan kita pada saat mengukur T-nya atau T-nya. Nah, sudah. Jadi di sini kita menggunakan pertama KP. KP itu apa? KP itu adalah persen PV per persen PO. Nah, ini teman-teman. Kemudian, kita menentukan tahunnya. Di sini kan tadi total waktunya ada 102 ya, teman-teman. Segini, 102 ini. Terus itu total sentimeternya, ini kita ukur menggunakan penggaris atau penggaris yang ada di sebelah sini. Nah, ini ternyata itu panjangnya adalah 19 cm. Setelah itu, nilai sentimeternya ini adalah panjang garis yang ada di sini. Itu sebesar 2,4 cm. Nah, kita hitung tahunnya. Tahunnya itu yaitu nilainya ini dikalikan dengan total waktu dibagi dengan panjang selama 102 detik ini ya, tadi yang ini. Sehingga didapatkan tahunnya yaitu 12,8442. Nah, D-nya ini atau datanya ini sama dengan 0. Kenapa? Karena pada saat ini ya, datanya itu ada di sini, teman-teman. Nah, ini kan sangat kecil, jadi bisa dianggap sama dengan 0. Kemudian, dari data-data yang tadi, yang sudah kita hitung tadi, kita bisa membuat fungsi transfer, yaitu rumusnya GS sama dengan KP per tau S plus 1. Nah, kita masukkan angkanya, KP-nya di sini sama dengan min 1,105 per taunya adalah 12,8842 second plus 1. Itu cara yang pertama.
Nah, setelah itu kita lanjutkan cara yang kedua ya teman-teman. Cara yang kedua itu kita menggunakan 63,2% dari data PV atau data CS. Nah, kita buat grafik lagi kayak tadi, sama kita buat garis bantu di sini dan di sini. Terus kita juga hitung panjangnya ini berapa. Terus itu, nah di sini kita kan ada KP, KP-nya sama, yaitu persen PV dibagi persen PO. Nah, di sini juga sama, min 1,165. Di sini kita menghitung 0,632 atau 63,2% dikalikan dengan data CS ini adalah persen PV ditambah dengan PV 1%. Jadi kita menghitung di mana sih pada saat 63,2% dari data PV-nya ternyata itu ada di 67,7328. Nah, dari situ kemudian kita juga tadi tetap kita juga untuk mengetahui berapa sentimeternya, kita harus mengetahui dulu total persen PV yang digunakan di sini di grafik ada 90 kan ya teman-teman ini. Nah, kemudian kita total sentimeternya berapa? Nah, ini kita ukur teman-teman. Ternyata 6,5. Saat itu kita bisa mengetahui ini rumusnya, yaitu tadi 0,632 data CS plus PV1 dikali dengan total CM-nya dibagi dengan total persen PV yang ada di grafik tadi, didapatkan 4,89. Nah, setelah itu, ini kita buat garis. Ini kita buat garis sebesar 4,89 cm. Nah, kan segini. Ternyata kita tarikkan, ini kita sesuaikan, ternyata yang pas itu ada di sini, teman-teman. Terus kita tarik garis lurus, berarti kan ini ya pada saat 63,2%, berarti ini yang lingkaran ini. Kemudian kita tarik garis lurus, kita dapatkan ini tahunnya. Nah, karena pada saat menghitung seperti ini kan susah ya. Jadi kita buat kayak tadi, kita buat garis bentuk ini. Kemudian kita ukur lagi berapa panjangnya. Ada nilai sentimeter ini. Total waktunya ada 102 tadi dan panjangnya ada 18,7. Jadi ini kita ukur lagi ya. Kemudian didapatkan nilainya ada 2,4 dan ini 102, 18,7, dapatkan tahunnya 13,091. Nah, GS-nya atau fungsi transfernya juga sama rumusnya. KP per tau S plus 1. Di mana KP-nya min 1,105 dan tahunnya adalah 13,091, sehingga GS-nya min 1,105 per 13,091 S per 1 plus 1. Itu cara yang kedua. Kemudian ada yang cara ketiga. Nah, cara yang ketiga ini kita menggunakan pada saat data persentasenya itu kita ambil 28,3% sama 63,2%. Kalau yang pertama tadi kan kita nggak menggunakan apa-apa ya, kita langsung buat garis-garis bantu gitu. Terus yang kedua, tadi kan kita menggunakan 63,2% dari data PV atau data CS-nya. Nah, kali ini kita menggunakan juga 28,3% dari data CS-nya. Untuk caranya tetap sama, KP-nya sama seperti tadi. Kemudian ininya juga, kemudian ini 63,2% CS plus PV itu juga sama. Kemudian ini juga tetap sama ya teman-teman. Nah, ini sama. Kita pakai garis bantu tadi ini kita hitung 90, panjangnya 7, kemudian berarti ininya adalah 63,2% hasil tadi dikalikan dengan total persen PV dibagikan dengan panjangnya. Kemudian yang 28,3% juga sama teman-teman. Jadi kita hitung dulu kan hasilnya berapa. Setelah itu kita hitung sentimeternya berapa. Tetap rumusnya sama, yaitu hasil dari perhitungan yang 28,3% tadi dikali dengan total CM-nya ini dibagi dengan 90.
Kemudian didapatkan juga, kita harus mengetahui T1 dan T2 juga kan teman-teman, untuk mengetahui TU-nya berapa. Nah ini untuk nilai T1 tadi kan udah dibuat panjangnya ini sama ini sudah tahu ya, kita buat garis. Ini 5,27, ini 5,87 sama ini 5,27. Ini ada T1, ini tarik garis lurus, ini ada T1 dan ini ada T2. Dan ini kan ada garisnya juga teman-teman. Aku perbesar dulu. Ini ada garis ini, yang oranye itu berarti T2-nya berapa, yang kecil ini, yang ini itu T1-nya. Ya, kita bisa tahu bahwa T2-nya tadi 1,7 cm dan T1-nya 0,48 cm. T1-nya berarti kan dari hasil ini dikalikan dengan total waktu dibagi dengan total cm, kemudian T2-nya itu adalah panjangnya tadi 1,7 dikali dengan total waktu dibagi dengan total cm. Dapatkan tahunnya 10,469. Sama rumusnya itu GS sama dengan KP per tau S plus 1. KP-nya 1,015 per tau yaitu 10,469 S plus 1. Seperti itu teman-teman. Jadi dalam ketiga metode ini ada perbedaan beberapa waktu ya, berselisih beberapa detik. Nah itu tergantung akurasinya juga teman-teman pada saat membuat grafik, membuat garis, dan sebagainya. Iya, semoga membantu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nantikan video selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye.